مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musalliman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para jamaah salat fardhu isya dilanjut dengan salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir Masjid Jami Al-Hadi Kadim 0506 Tangerang Kota. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama kita panjatkan pada malam hari ini, kemudian salawat serta seiring salam taruhlah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus binikmat dan tidak bersyukur, alhamdulillah pada malam hari ini tentunya kita masuk ke malam yang ke-17 setelah melaksanakan 16 hari puasa di bulan suci Ramadan. Ada juga yang masuk di malam yang ke-18 setelah melaksanakan 17 hari di bulan suci Ramadan. Keduanya merupakan rahmat, sama seperti yang puasanya duluan ataupun yang belakangan. Pada malam hari ini juga beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada sang Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita manusia. Sebagaimana Allah gambarkan, Al-Quran itu merupakan arah yang begitu lurus dalam sistem hidup yang kita bangun. Mungkin banyak salah, mungkin banyak hilaf, mungkin banyak kasarnya, karena kita sebagai manusia al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Jadi kita ini manusia tak terlepas dari salah dosa. Namanya juga manusia. Kadang pagi kita benar, kadang siang salah, sore benar, malam salah. Bisa jadi seminggu jadi orang benar, bisa jadi sebulan ke depan jadi orang yang salah terus. Kadang kita diiringi oleh malaikat dan kadang kita diiringi oleh syaitan. Oleh karenanya Allah gambarkan di dalam Al-Quran bagaimana kita ini manusia bisa mendapatkan petunjuk yang baik, hudal linnas, sebagai petunjuk yang enak di dalam hidup kita. Jadi apapun kita, pegawai kita, pengusaha kita, dagang apapun kita, ketika Allah gambarkan hudal linnas, maka Al-Quran ialah jawaban solusi dalam seluruh masalah hidup kita. Makanya Rasul gambarkan tawiru buyutakum bitilawatil Quran, terangilah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Semampu kita, misalnya kita hanya bisa mampu membaca selembar atau dua lembar, 3 ayat atau 1 ayat, maka itu lebih baik istiqomah mudawamah setiap harinya dibanding kita nggak pernah baca Quran sama sekali. Kenapa? Karena di dalam sholat pun ada bacaan Al-Qurannya. Tidak sah ketika kita sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Fatihah merupakan bagian daripada surah, daripada Al-Quran. Maka wajib Fatihah dalam kita melaksanakan setiap sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya nawil buyutakum bitilawatil Quran, kita hiasi rumah kita dengan suara-suara Al-Quran dari istri, suami ataupun anak-anak kita.
ataupun siapapun yang tinggal di rumah kita lantaran Al-Quran menolong kita. Salah satu syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Al-Quranul Karim ketika kita ingin masuk ke surganya Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah pernah berwasiat, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kepada Sayyidina Ali sebagai sahabat dan mantunya Rasul. Kata Nabi, man qara'al Qur'ana lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabatu kitaballahi wa ra'atu hurihim. Jadi siapa orang yang telah menghalalkan apa yang telah Allah halalkan, dia membaca Al-Quran kemudian dia tahu itu hukumnya halal, dia halalkan, kemudian dalam hidupnya itu baik. Ketika Allah katakan haram kemudian dia melaksanakan dalam hidupnya haram, itu sangat baik. Tapi ketika orang yang baca Quran, ketika Allah halalkan dia haramkan, ketika Allah haramkan malah dia halalkan, itu adalah orang-orang yang sengaja membuang Al-Quran ke belakang punggung dirinya sendiri. Dikiaskan seperti itu oleh Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya marilah bersama kita junjung tinggi akan hukum Al-Quran. Ketika Allah katakan halal itu menjadi haram, ketika Allah katakan haram itu menjadi haram, maka enak kita menjalankan hidup di dunia ini. Bagaimana kita sebagai orang yang selalu mencari rezeki, setiap hari carilah rezeki yang halal. Ketika ada yang haram kita stop, kemudian kita ganti dengan sesuatu langkah-langkah kita yang mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan sesuatu yang halal. Maka itu adalah huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk buat kita dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan salah, antara yang halal dan haram, antara sesuatu yang dilarang Allah dan sesuatu yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di malam turunnya Al-Quran ini, di malam nuzulul Quran ini, marilah bersama kita banyak berdoa kepada Allah bahwa sesungguhnya kita ini hidup sementara, kita ingin menggapai warna Allahu qabla ayat. Bagaimana Allah bisa ridha terhadap diri kita dan kita bisa ridha terhadap pemberian Allah, maka itulah hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba tersebut yang selalu ridho akan terhadap pemberian Allah, dan Allah ridho terhadap apa yang telah kita dapatkan, yang telah kita berikan kepada siapapun, tetangga kita, saudara kita, ataupun kedua orang tua kita. Yang lebih utama, kita junjung tinggi akan nilai-nilai silaturahim, akan nilai-nilai kebersamaan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil Quran, termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Al-Quran dan bisa bersama kita semua keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat Al-Quranul Karim sebagai mukjizat besar dari Nabi Muhammad SAW. Terakhir, marilah kita kirimkan suratul Fatihah untuk diri kita, seluruh orang